Itu si anak itu tuh sama kepala kampung tuh udah diomong begitu gitu. Terus ya gini, saya terus terang aja mang ya, masalah itu saya nggak tahu, nggak bisa bertanggung jawab kan. Dah saya di sini mau mohon pamit kalau saya ada kesalahan, besarnya kecilnya mohon maaf. Itu kan bisa kebongkar gitu kan, tidak secara sengaja, bukan sengaja sengaja nyari begituan. Saya mohon maaf sama orang-orang di sini bila ada kesalahan, yang maaf. Itu si anak kecil itu selalu terus orang segitu banyaknya salaman terus sampai cium tangan, sama yang lebih tinggi itu cium tangan. Malah ada di situ tuh ibu-ibu kelihatannya sampai ngeluarin air mata tuh ngelihat si anak kecil mau berangkat tuh. Malah si perempuan itu nanya, "Sinyo, kamu mau kemana lagi? Udah di sini aja, kamu kan di sini. Untung kamu di sini bisa membongkar yang di sini orang setiap ini waktu hilang selalu hilang kan karena syariatnya dari kamu, hakikatnya Allah Ta'ala yang nentuin. Kan terbongkar bahwa di situ ada tempat genderuwo. Alhamdulillah kamu udah di sini aja. Di sini aja dulu istirahat ya berapa hari. Enggak bisa, saya mau lanjut lagi perjalanan. Saya terima kasih." Itu si anak tuh nggak nunggu jawaban dari si orang perempuan itu, langsung jalan terus. Itu jalannya tuh seperti ya, emang itu kebiasaannya tuh jalan itu santai, nyaman, gak seperti orang yang keburu-buru, nggak santai, nyaman gitu. Jadi jalannya tuh semaunya gitu. Jadi jalannya semaunya, makin lama makin jauh dari daerah tadi tuh. Lagi jalan-jalan begitu, terus ada yang manggil, "Sinyo, tunggu Sinyo." Itu belum langsung Sinyo itu nengok ke belakang. Itu orang tuh lari-lari ya. Terus nanya, "Ada apa mang manggil-manggil?" "Enggak Sinyo, ini ada sedikit buat bekal kamu di jalan. Ya nggak banyak sih, enggak ya, buat ya lumayan lah nanti buat beli es atau jajanan di jalan." "Mang nggak usah mang, terima kasih, nggak usah mang. Udah ini terima." "Enggak mang, udah biarin, makasih mang, nggak usah. Ini terima, ini dari masyarakat, sebab kamu udah membongkar tabir setiap orang kalau ini pada hilang kan ada dari kamu sering kebongkar bahwa di situ ada tempat genderuwo." Jadi si mang itu jadi susah-susah di bajunya si anak kecil itu, langsung tahu berapa duitnya, uangnya tuh logam. Dimasukin ada mungkin 20 biji sih, langsung dimasukin. "Ya Sinyo, kalau mau jalan, mau berangkat lanjut, ya paling langsung mendoakan biar kamu sehat, kamu selamat sampai tempat tujuan. Ya mang, terima kasih." Udah gitu si anak kecil itu jalan sambil senyum. Orang kok ngasih beginian buat apaan? Kan kalau saya kan yang beginian tuh kurang berguna buat saya, tuh buat apaan? Si anak tuh jadi ngomongnya tuh begitu, terus mikirin makin lama makin jauh mikirin tuh. Pas dari kejauhan tuh ada nenek-nenek lewat. Si nenek tuh senyum, sopan gitu ya, sopan sama si Sinyo itu. Itu Sinyo tuh langsung tangannya tuh dia asongin, langsung salaman cium tangan. "Nenek mau kemana?" "Enggak Sinyo, nenek mau cari rezeki. Nenek itu belum punya apa-apa di rumah, si kakek itu sekarang lagi sakit." "Emang nek mau nyari apa nek?" "Ya mau nyari ikan di pinggir kali itu, ya mudah-mudahan dapat, nanti kalau udah dapat dijual." "Oh begitu nek, emang kakek kenapa nek? Sakitnya kenapa nek?" "Ya itu udah lama jadi nggak bisa bangun, tahu kenapa, tahu penyakit apa nggak tahu, itu nggak bisa bangun, malah
malah mulutnya tuh menyon gitu, tangannya tuh pada bengkok, kakinya agak susah digerakin. Oh begitu nek. Ini nek gini aja nek, tapi maaf ya, bukan menghina, kata si anak kecil itu. Tapi maaf, ada apa sih nyo? Ini saya ada yang ada beginian yang mudah-mudahan bisa dipakai sama nenek, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu si uang itu tuh dikasih lagi sama si nenek tuh. Si nenek tuh ngeliatin anak kecil. Gak usah sinyo, gak usah, kan kamu buat di jalan. Enggak nih, buat nenek aja, buat kakek berobat. Jadi si nenek itu ngeliatin aja waktu si anak kecil itu jalan. Si nenek tuh balik muter, manggil. Sinyo tunggu, Sinyo tunggu. Si Sinyo tuh berhenti, Sinyo tuh jalannya. Ada apa nek? Kurang. Maaf nek, nggak ada lagi nek. Itu juga dapat dikasih orang, udah dikasih semua sama nenek. Bukan Sinyo, bukan itu. Ini udah banyak, terima kasih. Nggak gini Sinyo ya, nenek itu mengucapkan terima kasih. Si ini aja ikut ke rumah nenek ya. Ada apa nek? Yuk ikut ke rumah nenek. Itu si anak kecil itu gak pikir panjang, langsung ya nek mau ikut. Terus si anak kecil tuh di belakang tuh ngikutin si nenek jalan, kan nenek tuh jalannya tuh udah bongkok gitu, udah kayak angka 7 begitu, udah bongkok melengkung begitu ya. Jalan aja dari belakang si anak kecil tuh ngeliat si nenek tuh senyum-senyum. Dia mungkin gak tahan tuh gimana, terus nanya, nek kenapa kok nenek jalannya begitu nek, emang nggak capek nek? Aduh Sinyo, nenek tuh emang dulu pernah jatuh, jadi pinggang nenek tuh kejepit, jadi gimana ya, ya begitulah, gak bisa lurus, begini aja dari dulu. Oh begitu nek, iya. Emang kenapa kamu Sinyo? Iya nek, kok jalannya gak kayak saya begini berdiri kalau nenek gitu. Iya emang dari dulu begini ya, waktu nenek umur punya anak 2, terus nenek waktu gendong anak jatuh. Tahunya begini sampai sekarang nggak bisa bangun, begitu nek. Itu jalan si nenek sama si anak kecil itu jalan, diem, saling diem gitu ya, mandang. Ya anak kecil sih biasa matanya ke sana, jadi cari-cari pemandangan, lihat-lihat pemandangan di jalan. Gak lama kemudian di situ ada rumah gubuk gitu ya, sederhana. Ini Sinyo, ini rumah nenek. Kok nek cuma sendiri, nggak ada rumah lagi, nenek nggak ada tetangga atau gimana, anak gimana? Ya Sinyo, anak nenek udah rumah tangga, udah dewasa. Nenek aja di sini sama kakek berdua. Emang enaknya suka datang ke sini atau gimana? Sering datang ke sini. Kalau nggak punya beras atau punya apa, dia suka nganterin. Ya paling ngasih secangkir, kadang-kadang 2 cangkir. Emang nih kalau secangkir tuh cukup itu buat makan berdua. Ya Sinyo dicukup-cukupin aja, nenek sama kakek udah tua, nggak begitu makannya, nggak begitu rakus itu yang penting. Itu nenek kalau sama kakek itu kalau makan sama apa nek? Itu si anak kecil nanya ya. Ya Sinyo, nenek sih kalau makan ya seadanya aja ya, kadang-kadang lalap, kadang-kadang ikan asin. Nenek suka makan daging ayam enggak? Wah Sinyo, boro-boro dari mana daging ayam? Kan nenek punya ayam. Enggak punya apa-apa, enggak punya ayam, enggak punya kambing, enggak punya pelihara, enggak. Soalnya di sini tuh banyak senggarangan, banyak sero gitu. Oh gitu nek. Ya pernah dulu dikasih sama anak satu, di kandangnya dimakan, itu dibakar senggarangan, tinggal bulunya aja dimakan habis, dicolong sama senggarangan itu. Musang gitu ya. Oh gitu nek. Terus ini tuh masuk, dari dalam ada suara laki-laki tua. Nek, ngomong sama siapa nek, kok ngobrol di luar?
Iya kayak sama Sinyo ini ngobrol, ini Sinyo disengaja dipanggil ke sini, kasihan nih anak jalan-jalan habis dari kampung sebelah. Oh iya nek, suruh masuk, kasihan, masuk. Terus si nenek itu balik, udah Sinyo masuk ya, maaf Sinyo, nih nenek sih rumahnya kayak begini. Pas mau masuk ke rumah itu ya, si Sinyo itu mungkin gimana ya, kurang perhatikan itu, pintunya tuh harusnya tuh jadi kepentok jidat, hampir kepental ke belakang. Begitu masuk kejedot, aduh, hati-hati Sinyo, hati-hati, emang rumah ini sih pintunya pendek, kamu kan tinggi besar begitu jadi kepentok gitu. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, nggak sakit ya Sinyo, ya lumayan nih sakit sih, nggak apa-apa lah. Mana kakeknya nek, itu lagi tiduran bener. Itu ada kakek, ada orang tua ya, lagi tiduran bener ya, ngelihatnya tuh secara ini ya, secara fisik emang kasihan. Mulutnya menyon, tangannya bengkok, kakinya tuh seperti kayak sila gitu ya. Emang ini kenapa nih kok begini, nggak tahu Sinyo. Dulunya tuh jatuh waktu lagi nyari air. Kok gitu nek, emang udah lama sakitnya? Udah lama. Jadi si anak kecil itu ngeliatin aja masih kakek tuh. Coba kan si kakek kalau menyong ngomongnya nggak jelas ya, kita jelasin aja ya, memperjelas gitu supaya ngerti. Diartikannya begini, Sinyo, nih kakek kayak begini, Sinyo sakit udah lama, berobat gak punya biaya, mau berobat kemana? Di luar banyak gerombolan, jadi takut. Oke, kalau suka ada yang datang ke sini nggak ada tuh seperti gerombolan itu minta beras, minta apa ya, boro-boro ngasih. Di sini aja kakek sama nenek kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak, begitu. Sinyo, kamu ketemu sama nenek di mana? Di jalan ke? Oh gitu. Itu si anak kecil itu perhatiin aja sama si kakek, terus langsung si anak kecil itu mendekat, terus duduk di sampingnya. Kakek sakit nggak gitu? Enggak sakit, cuma ngilu. Tuh tangannya, tuh tangan si kakek itu tuh sama si anak kecil itu dipegang, tangannya yang bengkok begitu tuh dibengkok. Si anak kecil itu iseng, tangannya tuh dilurus-lurusin, tadinya tangannya begini tuh dilurus-lurusin. Itu pada bunyi, itu si kakek teriak-teriak sakit atau sosial, tarik-tarik betul, langsung sama si anak kecil itu diurut gitu ya, tangannya tuh diurut si anak kecil, sama si anak kecil itu diurut semua, satu badan tuh diurut, dipencet gitu, dipencet. Itu si kakek itu tadinya tangannya bengkok tuh pada lurus. Terus anak kecil ngomong, coba kayak duduk kayak. Sinyo boro-boro duduk gak bisa, coba aja, coba. Jadi si kakek tuh belum praktek duduk tuh, belum membuktikan duduk bisa enggaknya tuh, dia didulin sama ngomong, saya gak bisa Sinyo. Kakek tuh udah berapa tahun cuma tiduran aja, udah kakek sekarang duduk. Itu si kakek tuh langsung bangun, kagetnya bisa duduk, tadinya nggak bisa. Malah sama si nenek tuh kayak hati-hati, kayak kalau nggak bisa jangan dipaksain. Enggak nih, ini masihnya dipaksa suruh duduk. Sama si anak kecil itu tuh nggak dibantu, diliatin gimana, kayak ditarik tangannya atau gimana, enggak. Itu si kakek tuh langsung berlahan-lahan langsung bisa duduk. Si kakek tuh itu meluk si anak kecil itu, meluk Sinyo sambil nangis. Sinyo, terima kasih, alhamdulillah kakek sekarang udah bisa duduk Sinyo. Syariatnya dari kamu, hakikatnya dari Allah, cuma pegang, cuma diurut sama kamu, alhamdulillah kakek bisa duduk. Sekarang kakek ngomongnya udah bener, udah jelas ya, kayak itu alhamdulillah berkah Allah gitu. Itu kata si anak kecil itu,
Kayak kalau saya tuh nggak bisa apa-apa, kayak itu juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa sihnya, mungkin udah kehendak Allah. Kakek sakit begini udah bertahun-tahun, mungkin nunggu kamu sihnya. Ya insya Allah kayak begitu. Coba kakek sekarang berdiri. Itu sih kakek tuh disuruh berdiri tuh belum mampu, belum. Udah sekarang kakek tidur lagi, tidur. Itu sih kakek tuh langsung tidur lagi. Entah, udah kakek coba telungkup, kakek telungkup. Si anak kecil itu langsung si kakek tuh, sinya nggak bisa. Udah kakek coba berjuang, telungkup balik. Itu si kakek dengan susah payahnya lama kelamaan bisa telungkup, bisa. Itu si nenek tuh nggak banyak cerita, nggak banyak omong, ngeliatin aja kelakuan si anak kecil tuh, ngeliatin aja. Malah si nenek itu kelihatannya tuh keluar air matanya tuh. Udah si kakek udah telungkup begitu, tuh si anak kecil gitu, Nek, tolong deh minta minyak, ada nggak, Nek? Ya nanti sinyal mau nyari di belakang, mungkin ada tuh nanti ya, mau nenek nyari. Itu si nenek itu langsung berjalan ke belakang. Udah nggak lama kemudian si nenek tuh bawa minyak dibekam, bukan dibekom, cangkir yang dari tempurung kelapa itu namanya bekom, atau dari bambu itu namanya bekom. Ini sinyal ada minyak sedikit, ini juga nggak ada lagi, ya nggak apa-apa nih. Itu sisinya tuh langsung tangan sisinya tuh diulas-ulas, langsung si kakek itu badan kakinya diurut sedikit lama terus semua satu badan sampai pada bunyi truk, malah si kakek teriak kesakitan. Si kakek tuh wah teriaknya kesakitan. Itu si anak kecil itu nggak ambil pusing, bodo amat, biar pusing kakek sampai teriak-teriak kesakitan, diurut terus sedikit lama. Udah mungkin si anak kecil itu udah kecapean, udah kayak coba balik lagi terlentang. Itu si kakek tuh balik dengan sendirinya, terlentang langsung bisa. Coba kayak bangun, si kakek bangun, enak lihat satu tenteng. Itu si anak kecil itu nyuruh lagi, coba kakek bisa nggak berdiri. Itu berkat Allah yang maha kuasa, yang maha sifatnya Rahman Rahim. Allah itu syariatnya dari anak kecil langsung bisa berdiri, waktu itu juga langsung berdiri. Sinya alhamdulillah kakek sekarang udah bisa bangun, udah bisa jalan, syariatnya dari kamu, hakikatnya dari Allah Ta'ala. Terima kasih ya, udah sama kamu, udah dipegang begini, udah diurut, udah dipencet, alhamdulillah kakek udah sembuh lagi, udah sehat. Ya kakek nggak apa-apa, itu mungkin udah kehendak Allah. Mungkin saya lewat sini, mungkin udah ditugasnya dari Allah. Ya tapi sinyo kakek nggak punya apa-apa. Itu si nenek dari belakang lari ke depan. Kayak, iya maaf, kata si nenek, emang ada apa, Nek? Iya nggak terus terang sama kakek. Kakek tadi sama sinyo nenek dikasih picis buat berobat buat ini. Alhamdulillah ya sinyo, emang kamu ada lagi dikasih sama nenek. Udah kayak jangan mikirin begitu aja, yang penting nanti beli beras atau beli ikannya, beli apa buat makan nenek sama kakek. Itu si kakek itu langsung meluk terharu sama si anak kecil itu, terharu. Udah bisa bangun lagi, berdiri lagi, sampai nangis. Terima kasih sinyo, kakek udah ditolongin, udah sehat lagi, alhamdulillah. Itu si kakek tuh ngomong sama istrinya, sama si nenek, Nek lapar, Nek pengen makan. Aduh kakek nggak punya makanan, nggak punya beras, nggak punya apa-apa.
Ya kek, bentar ya kek, ini tadi sama istrinya dikasih. Ya udah, nanti ya mau ke warung dulu ya nek. Itu si nenek tuh langsung pergi ke warung, maksudnya mau belanja beras atau apa nggak tahu. Itu si kakek tuh di situ sampai meluk si isinya itu, sampai nangis, sampai terus wah bener seneng hatinya, girang pikirannya, udah diurut sama si anak kecil itu, udah sehat lagi, udah sembuh. Cecinya, terima kasih kamu udah ngasih sama nenek picis, kakek udah diurut sama kamu, sehat lagi alhamdulillah. Gak apa-apa kek, udah jangan banyak omong ya, udah sekarang kakek udah mandi sana, kakek udah kan bau tuh kakek. Oh iya sinyo, kakek mau mandi ya. Itu sih kakek tuh langsung berdiri langsung ke belakang mandi. Ya kalau zaman dulu sih nggak pakai sabun kayak sekarang. Kalau dulu sih kalau badan nggak pengen bau dulu itu pakainya pakai daun petai Cina. Kalau kata orang Kuningan pelending, kalau kata orang Bandung selong gitu. Kalau kata orang Cina apa nggak tahu. Itu petai Cina tuh lumayan buat mandi, buat gosok-gosok, dakinya hilang, cuman sedikit badan kita bau petai. Kalau kata Cina itu petai lam toro, kalau kata Cina sih. Nah, emang asal dari negara Cina. Itu si kakek tuh mandinya mungkin udah berapa minggu nggak mandi. Pas si kakek lagi mandi tuh si anak kecil itu dari tengah tuh iseng, dari rumahnya tuh iseng, nih si kakek kok mandi lama amat, apa mandinya kemana jauh itu. Terus si anak kecil keluar pas ngelihat itu mandinya tuh di pancuran, tahu kan pancuran. Itu si kakek asik banget mandinya, digosok pakai daun lam toro, digosok pakai daun petai itu, digosok sampai beberapa kali, aduh sampai bener-bener di kepalanya digosok pakai daun petai itu sampai ya asik, bener-bener mandi sampai nikmat, kelihatan seger. Pas keliatin dari kejauhan si kakek pas nengok, si Jo, ya kek mau mandi, ya kek mau mandi, bentar ya kakek ini lagi enak nih, kakek udah tahu berapa tahun nih kakek nggak mandi kayak begini, senang ya kek ya, tapi jangan terlaluan nanti kedinginan. Ya ini sinyo ini enak mandi seger. Si kakek lagi mandi esek begitu tuh kedengaran suara azan duhur. Udah gitu si kakek langsung abdas, langsung si anak kecil itu langsung mandi, ya ikutin si kakek itu pakai daun petai itu digosok, badannya tuh digosok sampai ya pasti bau petai ya pasti itu. Udah beres si anak kecil itu langsung abdas, sholat berjemaah. Kata si kakek, udah ki sinyo kamu jadi imam ya. Nggak mungkin kek, masa saya harus jadi imam kan anak sih. Enggak kan kamu udah punya ilmu lah, tapi kan buktinya kakek bisa sembuh. Enggak kek, udah kakek aja kan, kakek udah tua, kakek udah pengalaman, udah kakek aja yang jadi imam. Nggak pikir panjang langsung komat, langsung sholat jemaah. Udah sholat berjemaah berdua berjemaah, udah sholat, udah tamat sholat tuh si nenek tuh dari belakang tuh bawa pependil, tau nggak pependil, bawa liwat. Udah si nyoni makan. Itu si nenek tuh kaget ngelihat si kakek pakai kain sarung habis sholat tuh kaget. Kek dari mana? Kata si nenek. Terus si kakeknya, iya nih habis sholat
alhamdulillah nih badan udah enak, sekarang udah bisa jalan lagi, udah bisa sholat lagi, bisa ibadah lagi. Itu si nenek tuh percaya nggak percaya. Masalahnya kenapa? Udah sering dipencet, diurut sama tetangga-tetangganya, tapi belum waktunya, malah tambah parah. Itu berkat kebesaran Allah, dipegang sama anak kecil, diurut sama anak kecil, itu sehat lagi. Itu si kakek itu makannya ya biasanya bukan dikasih bubur, mungkin sama nenek mungkin ya dikasih bubur. Terus ya itu ngomong, kayak aduh nenek lupa, emang kenapa nek nggak bikin bubur, cuma masak nasi ngeliwat aja. Nggak, udah nih sekarang gini, kakek juga nggak apa-apa makan nasi. Itu makan nasi lalap sambal sama ikan mati, itu sama ikan asin, ya ikan asin. Itu si kakek diperhatiin sama anak kecil, aduh nikmatnya, nikmat. Mungkin udah berapa tahun makan nasi, makan bubur, sampai sekarang makan nasi. Itu sampai nambah si kakek, nambah. Kata si nenek, kek jangan berlebihan, kek nanti kumat lagi. Kan kakek itu baru sehat, sekarang udah makan ikan asin udah habis 2. Ini menambah lagi. Enggak nih, ini alhamdulillah kakek teh ini lagi menikmati. Nenek jangan banyak omong ya, biar nanti kakek mau nambah lagi. Jangan, kek nanti sakit perutnya, kemerkaan. Di situ baru sadar si kakek itu, oh iya ya nanti sakit perut, kemerkaan. Iya. Jadi si kakek itu kecewa, lagi nikmat-nikmatnya makan sama si kakek, sama si nenek di stop, kecewa. Itu si anak kecil itu ngelihat kelakuan nenek sama kakek gondrong begitu tuh senyum dalam pikiran si anak kecil tuh, dalam pikirannya, aduh mungkin saya juga kalau udah tua mungkin begitu, nenek sama kakek berdua begitu, anaknya jauh, cucunya jauh, gitu aja kali saya juga kalau udah tua, kata si anak kecil. Pas lagi ngelamun begitu si kakek manggil, Sinyong. Itu si anak kecil kaget si anak kecil tuh, ya kek ada apa kek, kamu mikirin apa sih Nyong? Enggak, kayak saya mikirin nanti saya kalau udah tua mungkin kayak kakek kayak nenek mungkin begini ya. Kata si kakek, nggak mungkin sih, kamu nggak mungkin begitu kan, kamu kan anaknya juragan, cucunya juragan kan, kamu nggak bakalan begini kan, kamu nggak cukup segala-galanya, belum tentu kayak begitu. Kok kamu pikirnya ke sana? Iya kan, masalahnya belum tentu. Yang kaya tuh orang tua, saya tuh orang miskin kek. Saya tuh hidup gak punya apa-apa kek, gak punya apa-apa. Hidup saya ini hanya sebatang kara, hanya diasuh, dibimbing sama Allah. Selain itu wallahu alam saya nggak tahu, kata si anak kecil. Lagi ngobrol gitu asik ngalor ngidul. Terus si kakek tuh berdiri, bentar ya sinya, bentar. Si kakek tuh berdiri langsung masuk ke kamar. Nih sinya nih, kakek punya ini. Tapi maaf ya, ini bukan upah, bukan ongkos, bukan. Ini sih hanya sekedar tanda mata dari kakek. Apa itu kek? Ini itu tuh dikasih tahu sama si anak kecil itu, dikasih nggak taunya ya kulit itu apa kek, ini sinyo, ini kulit macan, hanya buat kenang-kenangan ya, ini ya simpan sama kamu. Nggak mau kek, buat apaan kayak begituan, udah ini kenang-kenangan. Kakek gak punya apa-apa, ini hanya sekedar kenangan. Nanti kalau kamu sinyo ingat sama kakek, ngelihat barang ini, ngelihat barang, oh begitu, oh itu nggak apa-apa kek, saya mau. Itu si kulit macan itu diterima sama si anak kecil itu, diterima ya kek, terima kasih, ini barang mau saya simpan ya simpan, awas jatuh hilang ya kek, insyaallah.
Itu si kulit irisan kulit macan itu sama si sinyo itu disimpan di buntelannya. Pas dibuka buntelannya itu si kakek ngeliatin, itu di buntelannya tuh banyak barangnya tuh, banyak. Ada batu cincin, ada keris kecil, wah segala macam barang-barang yang betian banyak. Ada pecut, wah ada ikat, wah segala macam di situ itu. Terus si kakek itu nanya, sinyo itu dari mana kok banyak amat yang begituan. Ya kayak ini semuanya juga dapat ngasih orang, ngasih aja, kalau ada yang ngasih diterima, ngasih terima, itu dikumpulin. Emang ini kayak berat bawanya, mau saya buang. Oh jangan sinyo, jangan, itu kenang-kenangan. Ya kayak sih, tapi ini berat bawanya, udah simpen aja bawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada bergunanya buat nanti. Ya nggak mungkin kayak barang beginian buat apaan. Ya mudah-mudahan udah kamu pelihara aja, simpan aja, bawa aja. Itu si kulit macan itu dimasukin di situ, disatuin sama yang lain-lain, dibungkus lagi rapi. Udah siang, semakin siang. Terus si anak kecil itu pamitan, nenek, kakek, saya mau pamitan ya. Nah, kakek kan sekarang udah sehat, nenek udah makan, ini saya udah makan, terima kasih, saya melanjut perjalanan. Sinyo, kata si nenek tuh, nanti aja sinyo, nenek masih kangen, nenek kan jauh sama cucu. Kamu di sini tuh berarti nenek seperti ada cucu lagi. Iya nek, yakin nanti insya Allah ketemu lagi. Saya di sini mau nginep nanti, insya Allah kalau ada umur panjang sehat. Ya sinyo, didoain biar sehat, biar selamat, banyak rezekinya, panjang umur. Ya ke, terima kasih ke. Itu sinyo tuh langsung pas nyampe di jalan, ingat ada yang ketinggalan, balik lagi. Assalamualaikum, kata si kakek tuh. Waalaikumsalam, ada apa sih nyo? Kek, punya saya ada ketinggalan. Apa itu? Itu tongkat saya kayak ketinggalan. Oh iya ini ada tuh, maaf sih Jo, nggak kelihatan. Udah ini diambil, langsung pergi lagi tuh sih. Si anak kecil itu jalan bawa buntelan sambil bawa tongkat itu sejalan. Itu anak tuh anehnya tuh nggak lepas dari sholawat, nggak lepas sholawat wiridan gitu terus. Udah bosan wiridan ya sholawat, udah capek sholawat wiridan, selalu begitu terus. Pas lagi asik-asiknya jalan sambil sholawatan, nggak taunya kesandung, ada batu kesandung. Astagfirullahaladzim, kata si anak, kesandung, jatuh, ubrak, telungkup. Itu si anak kecil itu jatuh tuh bukan cepat-cepat bangun, ketepruk. Alhamdulillah ya Allah, kok begini saya tuh jatuh, nggak kelihatan ada batu, telungkup aja di situ. Mungkin dengkulnya atau tangannya sakit, udah lama kelamaan bangun. Pas bangun di sebelah kanan tuh kelihatan ada kampung, padahal tadi di situ hutan belantara. Di situ tuh ada hutan belantara. Pas udah jatuh begitu, pas ngelihat ke sebelah kanan ada kampung. Itu dalam hatinya si anak kecil itu ngomong, guru tuh itu, tadi jalan di situ kan sebelah kanan ini pernah hutan lebat, nah sekarang ada kampung, aneh. Kampung apaan, apa gimana kok bisa ya? Itu si anak kecil itu sambil duduk meliatin kampung. Kok tadi tuh di sini hutan belantara, kok ada kampung? Pas lagi duduk di situ lagi merenung meliatin kampung, nggak taunya itu orang yang dari kampung itu pada keluar ngeliatin si anak bule itu, ngeliatin aja. Terus ada yang tua datang nyamperin, kenapa sih Nyok, kamu jatuh? Iya saya jatuh, katanya tuh.
kamu jalannya jangan meleng atau jangan ngelamun. Enggak ngelamun, enggak meleng. Saking asiknya jalan, nggak tahu ada batu kesandung. Udah sekarang gini aja, yuk ke rumah, nanti kakinya obatin, takut lupa tuh, takut luka atau gimana. Ya nggak usah nggak apa-apa, udah ayo ke rumah. Itu si anak kecil itu langsung dibawa, ditarik sama orang itu tuh, tarik. Pas masuk ke rumah, itu ke rumah tuh ya, rumah tuh di luar tuh kelihatannya tuh gubuk, jelek kelihatannya tuh, seperti ya gimana ya, jelek gitu aja ya. Pas masuk ke rumah, ke dalam, itu yang namanya di rumah dalam itu, wah perabotannya tuh aheng, antik-antik, itu barang-barang antik di rumahnya. Padahal sih dari luar sih kelihatannya kecil, pas masuk ke dalam itu ruangannya tuh luas, ada beberapa kamar banyak. Situ sih udah masuk, udah kamu duduk di situ sinya ya, duduk ya, iya duduk. Terus si itu tuh si orang itu manggil, neng sini neng. Iya pak, iya pak. Ada apa pak? Ini ada tamu, diambil air. Itu si anak perempuan itu keluar dari kamar. Waduh, itu ya anak perempuan cakepnya, lah cakepnya bener, tinggi semampai, rambut panjang. Itu si anak kecil itu nggak buru-buru lari ke belakang, nggak ngeliatin, nanya. Kata anak kecil nanya sama bapaknya, pak kalau itu siapa? Ya itu sinyo yang tadi jatuh di jalan, sama bapak kasihan, so kesini takut kakinya luka atau gimana, diobatin. Udah kamu cepat ambil air, kasihan. Itu si anak perempuan tuh ke belakang. Itu jalannya tuh ibarat macan tunangan ngelanggeor, alah benar-benar subhanallah, itu jalannya macan kenang ngelanggeor, tinggi semampai, rambut panjang, hidung mancung, matanya alah, untung masih kecil si bulenya, untungnya tuh. Udah nggak lama kemudian keluar lagi, bawa baki, ada gelasnya, ada makanan kecil gitu. Tapi gelasnya bukan muk, atau itu tetap bekom, ngasihnya tuh bekom. Tahu kan bekom. Itu si anak perempuan itu nanya, mas diminum mas? Oh iya neng, terima kasih. Udah minum, jangan terima kasih, minum. Iya neng, terima kasih. Itu si anak perempuan itu langsung balik lagi ke belakang. Itu si anak kecil itu paling lihat cewek yang begitu, biarpun kecil, melotot. Wajar ya, manusiawi ya, melotot ya. Saking cantiknya itu anak, saking cantiknya. Itu si bapaknya tuh ngeliatin aja, masih anak kecil itu, masih sinya tuh ngeliatin aja, nggak nyaut, nggak negur atau nggak apa, dia aja perhatiin. Pas udah anaknya yang perempuan masuk ke kamar lagi, dia nanya, Sinya lagi apa kamu? Itu terperanjat, kaget, saking melihat perempuan cantik itu kaget. Oh enggak pak, enggak. Oh iya, Sinya itu anak saya yang nomor 2, kalau yang nomor 1-nya nggak ada, meninggal, laki-laki. Oh itu anak bapak ya? Iya anak bapak. Ya mungkin umurnya sih mungkin ya sekitar 13-14an lah. Oh gitu. Emang belajar di mana itu? Pesantren di mana? Ya paling belajar ngaji di sini-sini aja, nggak kemana-mana. Oh gitu. Itu sisinya tuh matanya tuh ngeliatin aja ke pintu tuh, ngeliatin. Tapi bapaknya perhatiin sisinya, senyum aja. Si bapaknya itu nanya, Sinya, kamu di sini rumahnya jauh nggak ke sini? Nggak tahu pak, rumah saya ada di mananya nggak tahu. Masalahnya tuh saya tuh udah nggak tahu berapa minggu, berapa hari, berapa tahun satu jalan, nggak tahu ada di mana.
Jadi kamu, iya Pak, saya tuh udah perjalanan, saya tuh udah kemana-mana, udah lewat hutan, ke kemana nggak tahu, udah banyak yang dilakukan itu. Oh begitu. Ya udah, sekarang kamu kalau kalau mau asar-asar dulu, kamu suka sholat? Suka Pak. Ya udah, sholat yuk bareng sama si bapak itu, diajak ke mushola, bawa sholat berdua. Udah lagi sholat gitu, udah sholat cuma langsung pada datang. Nggak taunya mushola itu banyak orang ya sholat jemaah bareng. Sholat jemaah tuh waktu sholat asar tuh udah beres, pulang masing-masing. Itu sisinya tuh sama si bapak itu diajak pulang. Yuk sekarang sinya pulang ya, kamu lapar. Diem gak nyaut, enggak nyaut, langsung pulang. Itu si sisinya itu jadi matanya tuh nyari-nyari anak kecil itu, anak perempuan itu. Terus si bapak itu nanya, nyari siapa isinya? Enggak apa, enggak nyari siapa, enggak nyari siapa-siapa. Enggak, jujur aja, nyari siapa? Enggak ya. Itu si orang itu tuh senyum, mungkin udah ngerti ya sifat orang tua gitu sama anak muda, mungkin udah ngerti. Terus langsung bapaknya tuh bangun melangkah masuk ke kamar anaknya. Tahu ngomong apa nggak tahu. Terus si anak perempuan tuh keluar, duduk berhadapan dengan sisinya. Terus nanya, "Sinyo, kamu orang mana?" Itu sisinya tuh kayaknya gitu ya, kalah mental gitu ya. Sisinya tuh ngelihat perempuan itu kalah mental, gebeter, mau ngomong nggak nyuara, jadi tangannya tuh acak-acakan nggak keruan, kalah mental bener-bener sama. Padahal anak kecil itu baru umur 13 tahun kurang lebihnya gitu. Itu sisinya tuh ya gimana lah yang namanya kalah mental. Kita lanjut dalam cerita berikutnya. Sekarang istirahat dulu, insya Allah saya sehat. Kita lanjut perjalanan cucu tuan tanah.